sudah tahu pembedanya berapa. Coba ini pembedanya berapa berarti? 2 ke 5 maka pembedanya 3. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Jafir Al-Bukhari, merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sunan Derajat Lamongan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas daripada mata kuliah Ekonomi Matematika atau Matematika Ekonomi yang mana diampu oleh beliau yang terhormat Ibu Nafidatun Ni'mah. Jadi di sini kami baru belajar, maka mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon bimbingan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, deret hitung atau yang kita kenal dengan barisan aritmatika yakni ketika kita berada di tingkatan SLTP ataupun SLTA. Jadi teman-teman, contoh daripada deret hitung yakni 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, ini adalah salah satu daripada contoh barisan aritmatika atau deret hitung. Jadi 2 menuju ke 5 ini harus kita cari pembedanya, karena memang di dalam deret hitung itu ada namanya pembeda. Nah, jadi kita hitung bagaimana, apakah ada rumusnya meskipun kita sudah tahu pembedanya berapa. Coba ini pembedanya berapa berarti? 2 ke 5 maka pembedanya 3, 5 ke 8 maka pembedanya 3, 8 ke 11 pembedanya 3, 11 ke 14 pembedanya 3, dan 14 ke 17 sama pembedanya 3. Jadi ketika coba kita memakai rumus pembeda ini, jadi di atas ini sudah dituliskan banyak rumus yang akan nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yakni rumus pembeda, Sn dikurangi Sn-1 dengan catatan N-nya tidak boleh 1. Tidak boleh N1, jadi harus N2, 3, keempat atau sampai seterusnya. Coba kita mulai dari Sn kurang Sn1. Jadi teman-teman kalau belum tahu Sn itu apa? Sn itu suku N, berarti 2 ini Sn1, 5 Sn2, 17 berarti Sn 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sn6. Kita coba di Sn2. Sn kurangi Sn min 1. Maka coba kita terapkan di Sn2 dan Sn1. Jadi S2 dikurangi S2 min 1. Maka sama dengan S2 dikurangi S1. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah pembedanya. Kita coba di Sn6 dikurangi Sn6 min 1 sama dengan S6 dikurangi S5. Maka 17, yang mana 17 merupakan S6 dikurangi S5 yakni 14. Maka hasilnya sama 3. Jadi betul. Kemudian kita coba ke rumus suku ke N. Setelah kita tahu pembedanya, maka kita cari suku ke N. Coba kita tentukan S6. Coba kita tentukan S6 soalnya. Maka meskipun kita sudah tahu S6-nya 17, coba kita hitung dengan rumus. Jadi teman-teman, A di sini merupakan awal atau suku pertama. Nah, maka di sini yang merupakan A adalah nomor 2, yang mana Sn1 atau A. Kemudian B di sini, B itu apa? B adalah pembeda. Maka di sini pembedanya berapa? Ya ini 3. Coba kita terapkan, kita hitung bersama, kita belajar bersama. Sn sama dengan A plus min N min 1 dikali B. Kita coba Sn. N-nya berapa? N-nya 6. Nah, N di sini merupakan kepanjangan dari indeks suku. S6.
A-nya berapa suku pertamanya? Suku pertamanya adalah 2. 2 ditambah N. N di sini berarti 6. 6 dikurangi 1. B, pembedanya berapa? Pembedanya adalah 3. Nah, sama dengan, jadi teman-teman ketika ada barisan seperti ini, maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah ketika yang ada di dalam kurung. Contoh, 2 tambah 6 dikurangi 1 berarti 5. 5 dikali 3. Nah, sama dengan 2 tambah, jadi ini dulu yang dihitung. Jadi 2 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 berarti 15. Maka 2 tambah 15 sama dengan 17. Nah, berarti S6 sama dengan 17. Kita buktikan apakah benar 17 ini. Dan ternyata benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka S6-nya adalah 17. Betul. Baik, kita coba beralih ke soal dan kita belajar bersama tentang rumus jumlah n suku. Jadi teman-teman, kita coba tentukan J5 atau jumlah suku 5. Jadi maksudnya daripada jumlah, jadi teman-teman harus tahu. Jadi ketika kita menghitung rumus suku ke n, maka yang kita hitung adalah contoh 2 ditambah 3 maka sama dengan 5. Nah, ini 17 ditambah 3 karena bedanya 3. Maka setelah S6 ini jika dilanjutkan maka 20 karena ditambah 3 atau pembedanya 3. Nah, atau ini menjadi S7. Jadi kalau jumlah itu berbeda dengan suku. Jumlah itu ketika kita contohkan di sini J5, maka J5 jumlah n suku atau kelima. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima suku ini kita jumlah. Ketika kita jumlah, maka ini hasilnya adalah 40. Kita buktikan dengan rumus. Apakah benar 40? Kita coba. J5 dengan rumus Jn sama dengan n per 2 A plus Sn. Kita coba. Jabarkan ke bawah. Maka Jn berarti kita ubah menjadi J5. N di sini maka berubah menjadi 5 per 2 dalam kurung A. Suku awalnya berapa? Suku awalnya adalah 2. 2 plus Sn. Sn yang keberapa? Sn yang ke-5. Sn ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka Sn-nya adalah 14. Maka J5 kita hitung ke bawah. Maka teman-teman kalau menemukan soal seperti ini maka kita tambahkan dulu ketika yang ada dalam kurung. 5 per 2 ditambah 14 maka hasilnya 16. Kita hitung lagi. 5 dikali 16 sama dengan 80. Betul atau tidak? 80. 80 dibagi dengan 2. Maka hasilnya 40. Betul. Jadi J5 adalah 40 sesuai dengan ini. Maka 40. Baik teman-teman, kita sudah menggunakan rumus pertama daripada jumlah n suku. Coba kita belajar tentang suku kedua. Nah, teman-teman, suku kedua ini kita gunakan untuk apa? Ketika Sn belum diketahui. Ini kan tadi Sn-nya sudah diketahui. Sn5 adalah 14. Coba kita belajar yang Sn-nya belum diketahui. Kita masih di soal ini saja. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak? Masih tetap di soal J5 tanpa kita melihat ke sana. Jadi tentukan J5. Maka rumusnya Jn sama dengan n per 2 2a plus n min 1 n min 1b. Nah, kita coba Jn berat n-nya berapa? 5. J5 sama dengan n-nya 5 per 2 2a. A-nya berapa? Suku pertamanya adalah 2. Plus n di sini adalah 5 min 1 b, pembedanya adalah 3. Kita sudah dapat nomornya, kita kerjakan bersama. Sama dengan 5 per 2, jadi teman-teman harus ingat
kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dikali dengan 3. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, teman-teman. 5/2, 4 plus 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 12. 24 tambah 12 sama dengan 18. Oh, mohon maaf. 16. Maka 5 dikali dengan 16 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 16 sama dengan 80. 80 dibagi dengan 2 sama dengan 40. Jadi total akhirnya adalah 40. Sama kan teman-teman? Jadi sama ketika kita menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Sama-sama hasilnya. Namun yang akan membedakannya nanti ketika rumus 2 ini digunakan ketika SN-nya belum kita ketahui. Kalau ini kan SN-nya sudah kita ketahui. Gitu. Baik teman-teman. Ini adalah penjelasan tentang deret hitung barisan aritmatika. Contoh penerapan ekonomi yang mana menggunakan deret hitung. Jadi ini ada soal perusahaan genteng bejo banget menghasilkan 4.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 800 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan ke-7 dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Baik teman-teman, dari soal yang telah kita lihat tadi, yang telah didengarkan juga, tadi ada soal tentang penerapan di ekonomi. Yakni itu bisa kita hitung dengan menggunakan operasional deret hitung. Di sana tadi ada kalimat yang berbunyi, perusahaan genteng bejo banget menghasilkan 4.000 buah genteng pada bulan pertama. Maka di situ kita sebut ketika kita aplikasikan maka menjadi A, yakni suku awalnya 4.000. Kemudian dilanjutkan ada yang berbunyi perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 800 buah setiap bulan. 800 buah setiap bulan. Kemudian jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan ke-7? Nah, maka ini menggunakan suku ke N atau SN, rumus yang ini teman-teman. Coba kita hitung bersama-sama. SN sama dengan A plus N-1 B. SN, N-nya berapa teman-teman? N-nya adalah 7. Setuju. Sama dengan A suku awalnya adalah 4.000. 4.000 ditambah N-nya adalah 7 min 1, pembedanya adalah 800. Kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 4.000 ditambah 7 kurangi 1 sama dengan 6 dikali 800. 4.000 ditambah 6 dikali 800 berapa teman-teman? 4.800. Maka 4.000 ditambah 4.800 sama dengan 8.800. Maka ini adalah penghasilan daripada perusahaan tersebut pada bulan ke-7. Baik teman-teman, tadi kita sudah menghitung di SN-nya. Sekarang di soal tadi ada kalimat yang berbunyi berapa buah genteng yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut atau bulan ke-7, maka kita menggunakan jumlah. JN sama dengan N/2 A plus SN. Rumus ini teman-teman. JN, N-nya berapa? N-nya adalah 7. Sama dengan N-nya N7 per 2 A-nya berapa? A-nya adalah 4.000. Itu teman-teman, 4.000.
ditambah SN. N-nya adalah 8.800. Sama dengan 7/2. Kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 4.000 tambah 8.800 adalah 12.800. Nah, sekarang kita kalikan. 7 dikali 12.800 bagi 2. Berarti 12.800 dibagi 2 menghasilkan 6.400. Nah, sekarang 6.064 dikali 7, teman-teman. Kita hitung bersama-sama. 4 dikali 7 sama dengan 28. 6 dikali 7 sama dengan 42. 42 tambah 2, 4. 4. Maka totalnya 4/8. Sama dengan 44 tambah 0 belakang. Berarti totalnya adalah 44.800. Maka ini teman-teman totalnya. Baik teman-teman. Saya pakai deret hitung. Baik teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang deret hitung dan penerapannya, mari kita sekarang beralih ke deret ukur. Jadi teman-teman, kalau deret ukur kita mengenalnya mungkin di tingkat SLTA atau SLTP adalah barisan geometri. Nah, jadi kalau tadi di deret hitung itu adalah ada namanya pembeda, kalau sekarang di deret ukur ada namanya pengganda, yang jelas juga dikali. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang dikali. Jadi teman-teman, ini ada contoh soal, dan bagaimana cara mencari penggandanya kita terapkan dengan rumus yang sudah ada. Pengganda sama dengan SN dibagi SN min 1. Kita coba di kedua, S2 dikurangi SN min 1 sama dengan S1. Berarti di sini 6 dibagi 3 kok dikurangi, mohon maaf. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka penggandanya adalah 2 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dikali 2 sama dengan 48. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya entah itu di deret ukur ataupun di deret hitung, jika terselip nanti setelah 48 contoh, 48 setelah itu bisa dikatakan 82. 82 ini kan tidak bisa dikali 2. Mesti 48 dikali 2 kan hasilnya tidak sampai 82. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai deret ukur. Sama halnya seperti di deret hitung tadi. Kalau deret hitung tadi contoh. Nah, dari sini kita pahami bahwa pembedanya adalah 2 ditambah 2 tambah 2. Nah, kalau terselip di sini 10 berarti ditambah 4, maka ini tidak bisa dinamakan deret hitung. Sama halnya seperti deret ukur. Jika nanti terselip kok di tengah-tengah ada yang dikali 3, maka tidak bisa dikatakan dengan deret ukur. Nah, jadi teman-teman, kita langsung coba di rumus suku koen. Yakni SN sama dengan A P di sini adalah pengganda, bukan pembeda teman-teman, karena ini adalah di materi deret ukur. N pangkat N min 1. Maka SN-nya kita tentukan. Kita mencari SN 5. Maka A di sini berarti apa? Suku awalnya berapa teman-teman? 3. 3 dikali penggandanya. Penggandanya berapa teman-teman? 2. 2, mohon maaf. 2, N-nya berapa? 5. 5 kurangi 1. Maka 3 dikali 2, 5 dikurangi 1, maka 4. 2 pangkat 4. 3 dikali 2 pangkat 4. Ayo kita hitung bersama. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, maka 2 pangkat 4 berarti 16. 3 dikali 16 sama dengan
48. Coba kita benarkan. Apakah S5 itu 48? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Jadi 48. Sekarang coba kita beralih ke jumlah n suku. Jadi teman-teman ada dua rumus di sini. Ada yang Jn sama dengan A dikali 1 min P pangkat N dibagi 1 min P. Dan kedua ada rumus Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurangi 1 dibagi P kurangi 1. Jadi bedanya di mana teman-teman? Bedanya di sini. Kalau dan penerapannya dulu. Penerapannya ini ada dua rumus dan penerapannya seperti apa? Jadi teman-teman, ketika memakai rumus yang pertama ini, ketika kita mencari atau ketika pengganda atau ketika penggandanya itu kurang dari 1. Kalau yang rumus kedua ini ketika pengganda lebih dari 1. Contoh, coba kita cari J3. Nah, jadi kayak di sini. Berarti J3 itu nanti hasilnya adalah ketika 3 ditambah 6, maka 9 ditambah 12 sampai sini. Maka 9 ditambah 12 sama dengan 21. Betul ya teman-teman? 9 tambah 12 sama dengan 21. Nah, kita hitung sekarang dengan menggunakan rumus 21. Betul kan? 21 menggunakan rumus teman-teman. Jadi J3 kita menggunakan rumus yang ini teman-teman ya. Karena lebih dari 1. J3 sama dengan A. A-nya berapa teman-teman? 3. 3 penggandanya berapa? 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya 3. Nah, N dikurangi 1. Maka sama dengan 3. Nah, ingat teman-teman, yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 min 1. Nah, 3. Nah, dalam kurung dikerjakan dulu. 3 dikali 8 dikurangi 1 berarti 7. Maka hasilnya adalah 7 dikali 3 sama dengan atau 3 kali 7 sama dengan 21. Sama kan teman-teman? Hasilnya dari J3 dan ini. Oh, memang ki salah soal. Betul teman-teman. Mohon maaf, keliru. Jadi memang mohon maaf. Jadi memang ini bukan ini ya patokannya, tapi ini karena memang 3 ditambah 6 sama dengan 9 dan ditambah dengan 12 sama dengan 21. Baik teman-teman, untuk kita semuanya. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah sedikit presentasi dan pembelajaran belajar bersama yang telah kami presentasikan. Dari kami, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sadar masih banyak sekali kesalahan dan masih banyak yang harus diperbaiki lagi dari pembelajaran deret hitung dan deret ukur. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih karena panjenengan semuanya sudah berani mendengarkan, sudah berani menonton, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya yang mana akan diisi oleh kelas 2B Ekonomi Syariah Universitas 9 Derajat Lamongan tahun angkatan 2024.